Ya Sobat Kabaroto, balik lagi di YouTube channel Kabaroto, YouTube channel membahas putar berita otomotif. Kali ini gue berkesempatan untuk mampir ke boothnya Honda, di mana yang menariknya adalah Honda ini belakangan sedang menggalakkan kendaraan hybridnya mereka nih Sobat Kabaroto. Dan di belakang gue sendiri sekarang sudah ada salah satu prototipe dari Honda Accord yang electric vehicle nih Sobat Kabaroto, di mana Honda sendiri menamai electric vehicle-nya adalah e-HEV nih. Nah, HEV sendiri adalah hybrid electric vehicle Sobat Kabaroto. Dan menariknya adalah kalau sekilas kita lihat nih Sobat Kabaroto, ngelihatnya Honda Accord ini tidak ada perbedaan dengan Honda Accord yang versi konvensionalnya. Tapi terlihat sebuah perbedaan yang paling signifikan di area logo di front fascianya nih Sobat Kabaroto, di mana logonya sendiri finishingnya di pinggir-pinggir logo Hondanya sendiri warnanya kebiruan, menandakan di mana ini merupakan sebuah produk Accord yang electric vehicle Sobat Kabaroto. Dan menariknya Sobat Kabaroto wajib tahu bahwasannya Honda Accord ini sendiri sudah disematkan yang namanya Honda Sensing. Jadi sudah pasti fitur-fitur keamanan dan kenyamanan sudah pasti terjaga di Honda Accord electric vehicle ini. Namun sayangnya Sobat Kabaroto, untuk Honda Accord electric vehicle yang di belakang gua ini belum bisa kita tunggangi, belum bisa kita cek interiornya. Cuma tadi sekilas kalau gua ngeliat plek-ketiplek tidak ada perbedaan yang berarti dibandingkan dengan Honda Accord yang konvensionalnya. Tapi gua akan kasih tahu juga bahwasannya mesin dari Honda Accord e-HEV ini sendiri memiliki mesin 4 silinder DOHC 16 katup, kapasitasnya 1993 cc nih Sobat Kabaroto. Yang pastinya ini juga sudah didukung oleh motor hybrid. Mesin konvensional dari Honda Accord e-HEV ini sendiri yang dikombinasikan dengan baterai lithium ion, bila digabungkan dapat menghasilkan tenaga sebesar 212 daya kuda nih Sobat Kabaroto. Nah, pastinya ini sangat menarik banget ketika Honda Accord yang bodinya plek-ketiplek sangat konvensional, tapi dipadukan dengan teknologi e-HEV atau hybrid electric vehicle milik Honda sendiri. So, kita nggak akan berlama-lama lagi, kita juga akan ngebahas selain dari mesinnya, kita juga akan ngebahas masalah eksteriornya nih. Kalau tadi gue bilang memang plek-ketiplek nggak ada bedanya, kecuali dari area logo yang sudah pinggirnya berkelir warna biru nih Sobat Kabaroto. Tapi Sobat Kabaroto juga bisa ngeliat nanti, bisa di-insert video footage-nya, di mana logonya sendiri sudah ada kamera depan. Nah, itu sendiri adalah radar atau sensor dari Honda Sensing yang ditanamkan dalam Honda Accord e-HEV itu sendiri. Setelah gua membahas mengenai Honda Accord yang sudah disematkan teknologi hybrid atau Honda menyebutnya dengan e-HEV, gue sekarang akan lebih menjabarkan lagi ke Sobat Kabaroto bahwasannya Honda ini memiliki teknologi hybrid yang disebut dengan e-HEV. HEV sendiri adalah hybrid electric vehicle nih Sobat Kabaroto. Dan di samping gue ini sudah ada prototipe cara kerja electric vehicle dari Honda sendiri nih Sobat Kabaroto. Gue akan menjelaskan fungsi dari alat peraga ini Sobat Kabaroto. Fungsi alat peraga ini adalah untuk memberitahu sistem e-HEV yang terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama adalah Atkinson Cycle Engine, yang kedua Electronic CVT atau eCVT, selanjutnya adalah Intelligent Power Unit, dan yang terakhir adalah Power Control Unit. Atkinson Cycle Engine merupakan mesin direct injection 4 silinder DOHC iVTEC yang menggunakan bahan bakar bensin. Pada sistem e-HEV, mesin ini berfungsi untuk memberikan tenaga kepada motor generator sehingga dapat menghasilkan daya listrik untuk menggerakkan motor drive dan memberikan tenaga langsung ke roda saat berkendara di kecepatan tinggi dan mengisi daya baterai. Putaran mesin kemudian diteruskan oleh motor generator yang berada di dalam eCVT untuk menghasilkan daya listrik dengan efisien tinggi dan mengisi daya baterai. Sementara motor drive di dalam eCVT berfungsi untuk menyalurkan putaran ke roda dengan tenaga dan traksi yang tinggi serta menghasilkan daya listrik saat deselerasi. Kinerja motor pada eCVT dikontrol oleh Power Control Unit yang juga sekaligus berfungsi untuk mengontrol kebutuhan listrik antara baterai dan motor. Daya listrik pada sistem e-HEV disimpan dalam Intelligent Power Unit yang menggunakan baterai lithium ion battery.
berkapasitas tinggi. Unit ini mempunyai kapasitas penyimpanan daya hingga 300 volt. Gelaran Gias 2022 menjadi salah satu ajang pamer nih Sobat Kabaroto buat Honda. Kenapa seperti itu? Ya, tepat sekali jawabannya ada di samping gua. Karena di samping gua ini udah ada yang namanya Honda CR-V Electric Vehicle, di mana ini adalah CBU dari Jepang. Mesinnya sendiri sudah dibekali oleh mesin 2000 cc dan juga motor penggerak ganda. Yang pertama adalah untuk motor penggerak, yang kedua adalah untuk pengisian daya elektriknya nih Sobat Kabaroto. Tapi sebelum ngebahas mengenai mesinnya, gue akan ngebahas dulu mengenai tampilannya. Sekilas tidak ada perbedaan yang sangat signifikan dari CR-V rilisan Indonesia nih Sobat Kabaroto. Kalau ngeliat sekilas dari grill-grillnya, dari area front fascianya serta lampunya masih sama LED DRL. Cuma yang membuat beda adalah satu nih, di logonya terdapat finishing berwarna biru di area sekeliling logo Honda ini yang menandakan bahwasannya mobil ini mobil ramah lingkungan atau hybrid electric vehicle. Nah, kalau dari area sampingnya sendiri memang tidak terlalu ada perbedaan yang signifikan juga dengan produksian CR-V di pasar Indonesia nih Sobat Kabaroto. Tapi satu, kalau dari area depan tadi adalah logonya yang diselimuti oleh garis-garis warna biru yang menandakan bahwasannya CR-V ini adalah hybrid electric vehicle, sedangkan kalau di area sampingnya adalah ini dia di samping gua. Di area kaca kabin tengah dan juga kabin belakang, panel B sampai panel C, dia ini lebih gelap dibandingkan kaca bagian depannya. Istilahnya adalah tinted window nih Sobat Kabaroto. Jadi emang privacy dari CR-V CBU ini emang lebih terjaga, khususnya untuk area penumpang dan juga area row ketiga ataupun bagasinya nih Sobat Kabaroto. Gak berlama-lama lagi, gue juga akan ngebahas interior sekaligus fitur-fitur apa aja yang bisa bekerja dari CR-V Hybrid Electric Vehicle satu ini yang CBU Jepang. Ya Sobat Kabaroto, sekarang gue sudah ada di area kabin dari Honda CR-V Hybrid Electric Vehicle atau eHEV nih Sobat Kabaroto. Jadi yang menariknya di sini adalah yang pertama, detail-detail Black Edition-nya emang kerasa banget. Dari steering, area dashboard, jok, sampai detail-detail tulisan Black Edition kayak gini semuanya terlihat di CR-V CBU yang dari Jepang ini. Base-nya adalah Black Edition nih Sobat Kabaroto. Plus yang harus gue kasih tahu bedanya antara layar cluster instrumen dari Honda CR-V yang biasa dengan yang electric vehicle adalah dia ada pengaturan untuk electric vehicle-nya dan juga dia ada display untuk charge dan juga powernya nih Sobat Kabaroto. Plus yang menariknya adalah head unitnya sendiri atau layar infotainmentnya sendiri Sobat Kabaroto. Setnya semuanya masih full Jepang semua. Memang peta yang disuguhkan adalah peta di tempat kita berada sekarang, tapi full tulisannya Jepang semua. Plus Honda CR-V Electric Vehicle ini sudah disematkan fitur terbaik dari Honda, yaitu Honda Sensing. Mau tahu keseruan dari pengalaman berkendara bersama Honda CR-V Hybrid Electric Vehicle? Let's go, ikutin gua untuk cobain mobil satu ini. Ya Sobat Kabaroto, sekarang gua sudah mengendarai dari Honda CR-V Hybrid Electric Vehicle. Dan yang menariknya seperti yang tadi gue bilang, bahwasannya head unitnya atau layar infotainmentnya ini sendiri masih pure dari Jepang. Sekarang gue sudah ada di dalam CR-V-nya dan juga akan merasakan impresi berkendaranya nih Sobat Kabaroto. Yang menariknya dari Honda CR-V satu ini, yaitu Honda CR-V Hybrid Electric Vehicle satu ini, gua harus akui bahwasannya untuk yang electric vehicle-nya ini bener-bener sunyi banget Sobat Kabaroto. Untuk di putaran bawahnya hybridnya sudah mulai bekerja dan sekarang kita sedang di mode Econ nih Sobat Kabaroto, karena dia punya 3 mode yang mana ada Sport, Econ dan juga Electric Vehicle itu sendiri nih Sobat Kabaroto. Nah, selanjutnya kita akan mencoba merasakan
Nah, itu dia Sobat Kabaroto. Ya Sobat Kabaroto, gue harus kasih tahu juga ke Sobat Kabaroto bahwasannya untuk Honda CR-V Electric Vehicle 1 ini berdasarkan website resminya di Jepang memiliki tenaga sebesar 213 daya kuda nih Sobat Kabaroto. Tapi sampai saat ini untuk torsinya sendiri website resmi Honda memang tidak menyertakan berapa torsi maksimum dari Honda CR-V Electric Vehicle. Dan sekarang di depan gua sudah ada polisi tidur ataupun speed bump. Nah, sekarang kita akan merasakan suspensinya. Nah, cukup nyaman juga Sobat Kabaroto, tapi tadi hitungannya tadi speed bumpnya di set emang tebel banget. Tapi tetap terasa nyaman untuk sebuah mobil Honda CR-V Electric Vehicle. Berkat pelek yang cukup mumpuni serta ground clearance-nya yang sangat oke banget nih Sobat Kabaroto untuk sebuah SUV, Honda CR-V gua rasa emang cukup nyaman untuk melewati rintangan-rintangan yang dirasa cukup sulit nih. Contohnya tadi ada speed bump bikinan nih dari area test drive sendiri. Tadi gua ngerasa emang cukup nyaman. Plus tadi gua akan mention lagi bahwasannya kekedapan dikombinasikan dengan motor hybridnya itu membuat area kabin semakin sunyi dan tenang, dan akan membuat Sobat Kabaroto pastinya akan semakin nyaman dalam berkendara, khususnya kalau misalkan lagi berkendara di area-area yang cukup nyantai, nggak macet-macetan, dan pastinya mobil CR-V Electric Vehicle ini ramah lingkungan. Sekarang gue juga akan kasih tahu ke Sobat Kabaroto bahwasannya yang menariknya dari Honda CR-V CBU Electric Vehicle ini yang dari Jepang adalah dia untuk tuas transmisinya tidak lagi menggunakan tuas konvensional biasa, melainkan dia sudah mulai menggunakan tombol-tombol di mana ada 4 tombol dari D, N, R untuk mundur dan juga P parking, serta dia sudah disematkan brake hold nih Sobat Kabaroto. Sekarang kita akan mencoba, karena tadi kita lagi ada di mode EV dan sekarang kita akan untuk mencoba mode sport nih Sobat Kabaroto, di mana layar cluster instrumennya sendiri akan berubah menjadi warna merah. Untuk putaran awalnya emang berasa banget nih Sobat Kabaroto. Nah, tapi emang untuk arena test drive-nya sendiri didesain tidak terlalu luas, jadi kita tidak bisa terlalu akselerasi maksimum nih Sobat Kabaroto. So kita akan coba tipis-tipis aja dan kita akan balik lagi ke mode Econ. Sekarang kita mau coba ke mode EV nih Sobat Kabaroto, dan seperti yang tadi gue bilang, kalau misalkan lagi mode sport, di layar cluster instrumennya sendiri akan didominasi oleh lampu berwarna merah. Sedangkan kalau mode EV dia berwarna hijau nih sob. Yang gua rasakan dari kekedapan kabin dari Honda CR-V Electric Vehicle CBU ini emang cukup kedap banget. Ditambah motor listriknya yang membuat tidak bekerjanya mesin Atkinson cycle-nya ini di RPM awal. Jadi rasanya mobil ini semakin kedap banget nih Sobat Kabaroto, dan juga sunyi, tenang, dan pastinya nyaman banget. Plus didukung dengan adanya Honda Sensing yang pastinya bisa membuat berkendara semakin aman dan tentunya nyaman. Gua akan kasih tahu ke Sobat Kabaroto juga bahwasannya Honda Sensing ini emang bisa mendukung berkendara Sobat Kabaroto yang sangat nyaman. Termasuk ada adaptive cruise control nih Sobat Kabaroto. Dan sekarang kita lagi dari tanjakan. Sekarang gue akan kasih tahu ke Sobat Kabaroto bahwasannya Honda CR-V Electric Vehicle CBU Jepang ini selain ditanamkan Honda Sensing-nya sendiri, dia juga ada brake hold-nya nih Sobat Kabaroto. Dan di turunan pun juga bekerja nih Sobat Kabaroto, nggak cuma hanya di tanjakan aja, ternyata di turunannya sendiri pun brake hold-nya juga dapat bekerja dengan baik, dan itu bisa sangat berfungsi
saat kita ada di jalan menurun yang cukup curam, misalkan basement, ataupun di tanjakan yang lumayan curam dan juga berliku nih Sobat Kabarto. Pengalaman berkendara yang sangat menyenangkan juga disajikan oleh Honda CR-V CBU Jepang yang electric vehicle-nya berkat penyematan panoramic sunroof nih Sobat Kabarto. Nah, membentang dari kabin depan hingga area kabin paling belakang ini Sobat Kabarto, dan pastinya sudah ada. Nah, ini dia nih. Kita bisa merasakan open air yang pastinya cocok banget buat Sobat Kabarto yang tinggal di area-area yang sejuk tentunya. Kita akan coba sekali lagi nih Sob untuk mode sportnya. Mesin 2000 cc-nya yang digandeng barengan sama dua motor listrik ini emang kerasa banget tenaganya yang mencapai 213 daya kuda nih Sobat Kabaroto. Ya Sobat Kabaroto, gua akan mention mengenai salah satu fitur penting yang ada di Honda CR-V CBU Jepang ini, khususnya yang electric vehicle-nya. eHev yang ditanamkan dari Honda CR-V CBU Jepang ini terdiri dari 4 komponen nih Sobat Kabaroto. Yang pertama adalah Atkinson Cycle, di mana Atkinson Cycle ini adalah mesin utama yang berkapasitas 2000 cc-nya ini Sobat Kabaroto, atau bisa kita bilang mesin bensinnya. Lalu ada juga mesin eCVT-nya, lalu dikombinasikan lagi bersama dengan Intelligent Power Unit. Plus yang terakhir nih Sob, gue harus kasih tahu juga bahwasannya dari 4 ini di akhirnya ditutup dengan yang namanya Power Control Unit. So emang electric vehicle dari Honda ini bener nggak main-main. Didesain sedemikian rupa dengan tujuan ramah lingkungannya dapet, lalu performanya pun juga dapat. Dan gua akan mention sekali lagi bahwasannya tenaga maksimum dari Honda CR-V ini adalah 213 daya kuda nih Sobat Kabaroto. Berdasarkan website resmi dari Honda Jepang, itu adalah 213 daya kuda. Itu semua dihasilkan melalui mesin 2000 cc-nya yang digandeng dengan 2 motor elektrik. Ya Sobat Kabaroto, tadi gue udah ngebahas plus ngerasain performa dari mesin 2000 cc-nya dan juga digandeng dengan 2 motor listriknya nih Sobat Kabaroto. Yang pertama, gue akan kasih kesimpulan singkat bahwasannya untuk beberapa mode yang udah gue coba dari 0, start dari 0, gue gaspol. Untuk sportnya sendiri jelas udah jambak banget Sobat Kabaroto berkat mesin Atkinson Cycle-nya yang sangat ngejambak, yaitu 2000 cc. Kalau mode Econ sendiri, gue rasa memang ya namanya untuk mode Econ lah ya, tetap ngejambak tapi sedikit lebih delay. Begitupun juga yang EV, jelas karena perlakuannya untuk EV sendiri ini tidak untuk, ya kasarnya tidak untuk kebut-kebutan, melainkan kalau EV sendiri adalah untuk mode electric vehicle yang tujuannya adalah ramah lingkungannya ini sendiri nih Sobat Kabaroto. Sekarang gue harus kasih tahu juga, di pasar Indonesia CR-V Black Edition sendiri dipasarkan dengan bandrol 700 jutaan nih. Tapi apa jadinya kalau misalkan CR-V Black Edition Hybrid Electric Vehicle akan dipasarkan dengan harga berapa? Sobat Kabaroto boleh ramaikan kolom komentar, kasih pendapat kalian. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe YouTube channel Kabaroto. Dan pastinya pantengin video-video selanjutnya di YouTube channel Kabaroto. Jangan lupa main-main ke website resmi Kabaroto di www.kabaroto.com, plus main-main ke sosial media kita yang ada di atas ini. Gue Dion pamit undur diri, sampai ketemu di review-review kendaraan selanjutnya. Bye.